Halo, ketemu lagi bersama saya. Sesuai janji saya tadi, kita akan lanjutkan sesi kuliah kita atau sesi sharing kita tentang hipnoterapi ya, di video belajar hipnosis bersama Pak Nadi bagian 3. Kita akan lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sih uji sugestibilitas tes dan bagaimana sih yang alamiah dan yang teknik untuk meningkatkan sugestibilitas. Sekarang kita akan masuk ke struktur lengkap hipnosis ya. Seperti di video-video saya yang lalu sudah saya katakan bahwa secara sederhana ya, hipnosis itu ada struktur yang menyusun ya. Konsepnya yang pertama adalah pre-induction ya, atau pre-induction talk ya. Yang kedua itu induction, deepening, deep level test, suggestion, dan termination ya. Ada 4 tahap ya dalam proses formal hipnosis. Ini dalam proses formal hipnosis ya. Yang pertama tadi adalah pre-induction atau pre-induction talk. Ini adalah proses yang dilakukan sebelum langkah induction. Jadi pre-induction, proses yang dilakukan sebelum langkah induction ya. Pada prinsipnya proses ini melakukan pengenalan terhadap subjek ya. Jadi di proses ini ya, kita akan mengenal dulu subjek kita, siapa subjek kita, dan kita lakukan uji sugestibilitas ya. Apa yang kita dapat, baru kemudian kita memberikan induksi. Ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah pre-induction, baru masuk ke induksi ya. Ingat, pre-induction ini adalah proses yang paling mendasar atau yang paling kita harus pahami, karena disinilah yang akan kita paham atau induksi apa yang kita akan berikan kepada klien ya. Jadi selamat malam juga sebelum kita lanjut ya. Selamat malam juga kepada teman-teman di Universitas Andalas ya, di Fakultas Keperawatan, terutama di kelas B19 ya. Dan untuk Ibu dosen, Ibu Rika Padmadona ya, yang mengajarkan tentang hipnoterapi untuk klien paliatif ya, kita akan sharing bersama teman-teman di Fakultas Keperawatan UNAN ya, kelas B19. Anda bisa mengikuti tutorial saya dari awal, bisa scroll ke atas ya. Kita akan lanjut ya. Anda bisa scroll di YouTube saya atau di Facebook saya. Jadi tahap yang pertama tadi adalah, kita lanjut, adalah tahap yang namanya pre-induction ya. Jadi proses yang dilakukan adalah kita mengenal subjek yang melakukan sugestibilitas dan melakukan hypnotic training kalau kita tahu bahwa tingkat sugestibilitasnya masih rendah. Dan di sini dalam konteks hipnoterapis, seorang hipnoterapis akan melakukan explore ya, pemulasan klien secara detail pada proses pre-induction ini. Kalau kita di keperawatan ini namanya adalah proses assessment ya, pengkajian. Kemudian masuk ke tahap kedua, ini adalah namanya tadi saya bilang tahap induction ya. Jadi teknik untuk membawa subjek masuk dalam kondisi hypnotic state ya. Banyak sekali teknik yang diciptakan, tetapi pada pembelajaran basic ya, ini bisa disederhanakan untuk menjadi 2 metode induction saja ya. Satu, induksi untuk yang sugestibilitasnya tinggi ya, ini instant induction namanya, bisa kita lakukan rapid shock, rapid induction maupun shock induction ya. Nanti kita akan babar di sesi praktek ya, bagaimana sih bermain rapid, bagaimana sih bermain shock ya. Ini bisa dilakukan untuk subjek yang memiliki tingkat sugestibilitas yang tinggi ya. Kemudian
Yang kedua adalah extended progressive relaxation ya. Ini adalah bagi subjek yang memiliki tingkat sugestivitas yang moderat ya, dan yang sangat rendah. Saya sebagai hipnoterapis, saya lebih prefer buat melakukan induksi dengan teknik sugestivitas atau maksud saya menggunakan extended progressive relaxation, atau saya akan melakukan pendekatan induksi dengan teknik energi ya. Kita akan tembakan energi ke bagian tertentu di subjek. Ini akan membuat subjek masuk dalam kondisi trance ya. Kemudian yang ketiga, setelah pre-induction, induction, yang ketiga adalah proses deepening ya. Jadi di proses yang ketiga ini adalah teknik untuk memperdalam kondisi trance dari subjek ya. Jadi kita akan memperdalam kondisi subjek kita dengan mengistirahatkan sisi conscious mind-nya ya. Kita bisa melakukan dengan teknik yang sederhana ya, dengan membantu subjek pergi ke suatu tempat yang nyaman atau suatu tempat yang sangat diinginkannya ya. Atau kita melakukan aktivitas deepening dengan membantu klien subjek untuk menuruni tangga atau naik tangga, turun tangga atau turun lift ya, ataupun dengan secara direct kita menghitung mundur. Ini yang ketiga. Proses yang keempat ini yang dinamakan dengan depth level test ya. Ini suatu teknik untuk memeriksa kedalaman subjek. Apakah subjek sudah betul-betul trance dalam ya. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan konfirmasi secara langsung pada subjek ya. Bisa dipakai dengan konsep namanya ideomotor response ya. Jadi cukup klien Anda perintahkan untuk menganggukkan kepala ataupun menggerakkan jari atau mengangkat jarinya untuk melihat klien memang betul-betul sudah masuk dalam kondisi trance yang kita inginkan ya. Itu yang proses yang keempat ya. Jadi pre-induction, induction, deepening ya, depth level test ya, yang keempat. Kemudian setelah kita yakin dan kita sudah bawa kliennya masuk ke kedalaman yang kita inginkan, baru kita melakukan teknik yang kelima, yaitu sugesti atau suggestion ya. Ini merupakan inti dari proses hipnosis kita, yaitu pemberian kata-kata sugesti sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di dalam hipnoterapi atau yang menghasilkan terapeutik ya, ada dua jenis sugesti ya, yang menghasilkan terapeutik dan yang tidak menghasilkan efek terapeutik. Jadi yang menghasilkan efek terapeutik ini biasa kita pakai buat hipnoterapi, dan yang kedua yang tidak menghasilkan efek terapeutik ini untuk bermain-main. Kita melakukan di hypnostic ya. Dalam konteks hipnoterapi, sugesti yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah tertanam secara dasar, secara alami dengan sistem keyakinan subjek atau klien, ini tidak akan bertahan lama. Jadi ketika kita memberikan sugesti yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan nilai yang dipelajarinya, yang dimilikinya, sugesti tersebut tidak akan bertahan lama ya. Jadi jangan takut, wah nanti saya lupa Pak, wah nanti saya nggak ingat istri saya Pak, wah nggak ya, karena ini akan berlangsung sebentar. Kemudian setelah sugesti ya, yang terakhir di basic hipnosis hipnoterapi ya, struktur yang terakhir adalah terminasi ya, atau emerging, atau bagaimana kita mengembalikan subjek kembali ke kondisi normal ya. Ini harus dilakukan secara bertahap dan tegas, karena ketika dilakukan emerging secara mendadak akan terjadi seperti pasien tersentak seperti bangun tidur ya, akan terasa ada efek samping ya, pasien akan terasa pusing ya. Jadi 6 ya, ada 6 struktur hipnosis secara fundamental ya. Pertama tadi pre-induksi, saya ulang lagi, pre-induksi, induksi, deepening, depth level test, sugesti, dan terminasi atau emerging ya, cuma 6. Oke, kita akan lanjut ya ke induksi dasar ya. Nanti ini sesi tidak ada kliennya, karena saya akan bikin yang
khusus ya, akan kita tampilkan subjeknya. Sekarang kita beberapa video ini adalah belajar dulu teorinya ya. Jadi ya sekarang kita masuk ke induksi dasar ya. Jadi saya katakan tadi banyak sekali teknik induksi yang dikembangkan ya. Ada teman saya yang Pak Dr. Hanung sudah mengembangkan teknik yang namanya Hanung induction. Wah, yang sudah dipatenkan beliau ya. Bagaimana teknik Pak Hanung menginduksi. Saya pun punya teknik yang spesial ya. Saya punya teknik sendiri. Kita pakai sentuhan energi sedikit. Karena saya juga seorang esoterik hipnoterapis ya. Kita juga melakukan pendekatan secara energi dan secara psikologis ya. Kemudian yang saya katakan tadi ya, banyak sekali yang membuat teknik induction ya. Tapi ini ada beberapa teknik yang dasar ya. Ada yang disebut dengan namanya shock induction ya. Shock induction, kenapa disebut shock atau kejutan ya? Karena mengandung unsur kejutan, surprise ya, untuk membuka critical area dari subjek. Jadi kita lakukan shock induction, bisa ditepuk, bisa di ini ya. Dan teknik ini hanya bisa diterapkan pada subjek yang memiliki tingkat sugestivitas tinggi dan punya connected dengan hipnotis yang akan melakukan proses hipnosis ya. Nah, kita lakukan connected dulu ya. Teknik ini biasa digunakan di stage hipnotis dan perlu dimodifikasi agar lebih ekologis, lebih membumi ya, jika diaplikasikan di hipnoterapi. Jadi kan tahu-tahu pasien mau terapi ke tempat saya tepuk, tidur, pasien tidur, waduh ya, yang ada pasien nggak datang lagi berikutnya ya, ketakutan ya. Jadi kita modifikasi sedikit ya. Jadi teknik shock induction ini bisa direkomendasikan bagi subjek yang memiliki tingkat sugestivitas tinggi dan tidak disarankan untuk klien yang punya riwayat sakit jantung ya. Tahu-tahu Anda kejutkan, wah ya, pasiennya tahu-tahu biru, tahu-tahu anfal ya. Nah, jadi lihat dulu, makanya kita lakukan dulu pengkajian dulu ya, atau pre-induction dulu ya. Ya. Jadi saya akan berikan bocoran sedikit ya, bagaimana prosedur lengkap dari shock induction ya. Yang pertama, kita akan pandu dulu subjek untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan ia menjadi sangat fokus. Kita pandu dulu ya. Misalnya kita lihat atau tatap mata saya, suruh lihat ya, dari ya. Ketika subjek telah berada di puncak fokus, kita lihat dia sudah fokus, maka kita akan berikan sedikit kejutan. Bisa kita tepuk tangannya atau kita tarik tangannya dengan kita berikan sugesti yang tegas, katakan tidur. Kita lihat di televisi kan, wah bisa tidur ya. Langsung kita lanjutkan dengan proses deepening. Saya akan menghitung mulai dari 5 sampai 1. Anda akan memasuki kondisi yang lebih tenang, lebih rileks, lebih santai dan lebih dalam lagi. 5. Kita mulai deepening ya. Jika posisi subjek tidak stabil, misalkan jatuh, maka mintalah subjek untuk memperbaiki posisinya. Setelah dia masuk di kurangnya, kita silakan ya, untuk orang yang saya sentuh ya, Anda duduk yang benar, benerin kok ini, perbaiki posisinya ya, baru kita lanjutkan sugesti. Itu yang pertama tadi, shock induction atau rapid induction ya. Kuncinya adalah ini hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang punya sugestivitas tinggi ya, dan tidak disarankan untuk orang yang punya riwayat penyakit jantung atau mudah terkejut ya. Kemudian induction yang kedua atau trik yang kedua atau teknik yang kedua adalah extended progressive relaxation. Ini sangat biasa diterapkan pada subjek dengan tingkat sugestivitas yang moderat dan rendah ya. Pada umumnya subjek dari kelompok ini agak cenderung sudah relax atau masih takut ya secara alami, sehingga kita perlu pandu dan kita lakukan relaksasi total ya. Tekniknya mirip dengan meditasi yang dipandu ya, guided meditasi. Kalau teman-teman yang suka ikut grounding, ikut meditasi pembersihan cakra atau yang lain ya,
Tetapi dalam konsep extended ini dilakukan pengujian tes di beberapa titik ya. Jadi secara sederhana teknik ini akan membantu subjek untuk melakukan relaksasi secara bertahap, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dan dilakukan pengujian. Kita tes di beberapa bagian tubuh, mata, leher, di mana yang sudah masuk kondisi ya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana teknik extended progressive regression ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya struktur dasarnya, kemudian inductionnya. Sekarang kita akan coba masuk ke hipnoterapi sederhana ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa teknik sederhana ya, terutama untuk kasus-kasus sederhana berbekal 3 teknik ya: direct suggestion, object imaginary, dan view tracing ya. Kita bisa pakai buat terapi sederhana ya, dengan satu tool yaitu ideomotor responsive, untuk supaya kliennya tetap masuk dalam kondisi yang trend ya. Yang pertama tadi saya bilang adalah direct suggestion, jadi atau sugesti langsung ya. Jadi ketika subconscious mind atau bawah sadar dapat menerima sugesti yang akan menjadi nilai baru ya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar yang dia punya ya. Jadi direct suggestion atau sugesti langsung ini merupakan bentuk sugesti yang paling sederhana dan merupakan bentuk sugesti ya di awal perkembangan awal-awal hipnoterapi waktu baru ya. Direct suggestion ini bisa kita terapkan untuk kasus yang sederhana, untuk pengkondisian di awal sisi hipnoterapi, untuk membuat resume dan empowerment yang di akhir sesi hipnoterapi, dan untuk hipnomotivasi ya. Ada beberapa kaidah atau pakem dalam menyusun kalimat direct suggestion atau sugesti. Yang pertama, gunakan kata-kata yang positif. Jadi Anda harus mencari kata-kata yang positif dengan bentuk kalimat present ya, ataupun progresif. Jadi dilarang memakai kata bentuk future atau past tense ya, masa lalu. Masa lalu, tinggallah masa lalu, ada ya. Tapi direct suggestion memakai kata-kata present tense ataupun progresif, mulai saat ini ya, atau saat ini. Bentuk waktu yang jelas tadi ya, yang present tense dan jangan progresif. Kemudian kalimatnya jelas dan detail, jangan meraba-raba. Ungkapannya bersifat umum atau metafora ya. Kemudian tambahkan emosional. Walaupun kalimatnya sederhana, ada emosional dan pribadi. Dan lakukan pengulangan atau repetisi ya. Dan bisa kita tambahkan dengan imajinasi emosional positif. Bayangkan ketika Anda berada di suatu tempat, ya. Anda bayangkan ketika orang-orang yang Anda cintai mulai bertepuk tangan dan memberikan semangat support kepada Anda. Dan ini akan membuat Anda semakin termotivasi dan semangat untuk meraih prestasi yang sudah Anda cita-citakan. Kalimatnya begitu ya, ditambahkan ini. Itu yang pertama. Anda bisa menggunakan direct suggestion, sugesti langsung ya. Jadi tidak semua. Nanti kita akan masuk di teknik, ada 14 teknik hipnoterapi ya. Itu di sesi level L1 yang basic ini yang pertama kita bisa pakai adalah direct suggestion. Yang kedua adalah object imaginary ya. Jadi suatu kondisi atau permasalahan jika dapat ditransformasikan ke dalam bentuk benda, maka ini akan sangat mudah sekali untuk ditindaklanjuti ya. Jadi teknik ini bisa membantu ya, bisa diterapkan untuk membantu klien untuk membuang tekanan ya, tekanan batin, beban ya, stres ya, dengan cara merubah hal-hal tersebut menjadi benda yang mudah ditindaklanjuti. Nah, seperti kita contoh, bayangkan semua masalah Anda, semua kekesalan Anda tadi membentuk satu bola yang besar, yang kemudian Anda padatkan bolanya, Anda lempar jauh-jauh bolanya ke laut ya, buang saja ke laut. Dengan terbuangnya bola masalah tadi, maka hilang semua, atau hati Anda menjadi tenang kembali. Semua masalah dan beban yang Anda rasakan hilang bersama hilangnya bola tadi dibawa
oleh laut. Ini salah satu teknik objek imaginary ya. Kemudian ada lagi yang teknik yang ketiga adalah future facing ya. Jadi subconscious mind ini bisa dilatih untuk merasakan keadaan yang diharapkan terjadi di masa datang. Kalau kita ajak ke masa depan, oke kita akan ke masa depan, gitu. Kita akan time traveling ya. Anda akan melihat Anda ini adalah kondisi 10 tahun ke depan. Ketika Anda sudah melakukan semua usaha, setelah Anda melakukan semua usaha dan berdoa secara ikhlas dan tulus, wah, dilihat kondisi sekarang 10 tahun ke depan Anda adalah seorang yang sukses lahir dan batin. Oh, dia bisa merasakan ya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk kasus-kasus motivasi dengan mendekatkan klien ke tujuan yang akan dicapainya. Dan teknik ini juga dapat digunakan untuk simulasi atau situasi yang mungkin terjadi di masa datang ya, dengan permasalahan yang sedang di atasnya. Jadi untuk motivasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini apa Pak Nadi? Yang saya bilang tadi ini adalah ideomotor response ya. Jadi proses tanya jawab dengan subconscious mind dari klien dapat dilakukan dengan gerakan motorik ya. Biasanya dilakukan dengan perjanjian gerakan. Misalnya kalau setuju angkat tangan ya, atau kalau tidak gelengkan kepala ya. Ini bisa kita kembangkan variasinya ya. Teknik ideomotor ini ya sama seperti kalau kita main tung jalan tung, main pakai itu ya, mediumisasi ya. Ditanya geleng kepala ya. Teknik ideomotor respon bisa dipergunakan secara luas, mulai dari konfirmasi saat induction, saat deepening, atau ketika proses terapeutik sedang berlangsung, sampai dengan konfirmasi tentang suatu pemahaman yang disampaikan hipnoterapis. Apakah Anda mengerti dengan semua yang saya sampaikan ini? Cukup Anda angkat kepala ketika Anda mengerti. Wah, itu ya. Itu. Jadi secara sederhana sudah saya share, nanti akan saya praktekkan ya. Saya sedang mencari waktu yang tepat buat kita bikin sesi video praktek ya. Sekarang kita bicara tentang state hypnosis. Seperti yang di TV-TV, seperti yang kita sering lihat di panggung-panggung ya. Jadi state hypnosis adalah hipnosis yang diaplikasikan di bidang entertain. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan state ini yang kita pahami. Yang pertama, pada umumnya partisipan itu diambil dari audiens ya. Dan setelah diadakan seleksi melalui segi ya, baik disadari oleh partisipan maupun tidak. Dan sebaiknya yang kedua, dipilih partisipan yang memiliki kepribadian terbuka dan memiliki pengetahuan yang luas. Jadi ketika kita suruh perintah, kita direct induction, si subjek atau si target bisa ya. Yang ketiga, state hypnosis bisa dilakukan dengan trance hypnosis ya. Bisa dengan hipnosis lengkap ataupun cukup dengan walking hypnosis ya. Tergantung situasi dan state hypnosis rutin yang akan dibawakan. Kita mau main apa ya. Kalau Anda lihat di YouTube saya ada ketika saya main state, kita main kacamata tembus pandang ya. Kita tidak bermain kondisi deep ya. Klien atau target tidak kita mainkan supaya tidur. Tapi dengan mata terbuka, dia pakai mata, dia bisa melihat apa yang kita perintahkan ya. Kemudian state hypnosis tadi ya, ada kita harus menjunjung moral dan etika yang berlaku ya, tidak melakukan pelecehan, disuruh joget-joget, disuruh buka baju, itu nggak sopan ya. Jadi kita perintahkan atau kita mainkan rutin state hypnosis yang sesuai dengan moral dan etika kita. Atau kita tidak boleh melakukan pelecehan fisik ya. Walaupun ada di beberapa negara ya, ini tidak diperkenankan untuk melakukan body catalepsy. Ada demonstrasi ya, state hypnosis body catalepsy ini dibikin kaku, kemudian dinaiki ya, ini bahaya ya. Ya kalau yang naik tadi posisi badannya lebih enteng, kalau yang naik tadi lebih tinggi, lebih berat badannya, bisa patah tuh tulang ya. Ini ya. Untuk beberapa state ini diperlukan izin dulu ya, karena untuk ditampilkan mungkin klien berkeberatan untuk menghindari tuntutan hukum ya. Jadi ada beberapa
hipnosis rutin ya, yang sering dimainkan ya, sesuai dengan kondisi ya. Kita harus punya macam porsi, bisa lupa angka, bisa lupa nama, atau bisa punya kacamata tembus pandang, bisa punya handphone terbaru dan kayak sepatu dan lain-lain ya. Itu yang hipnosis. Kemudian coba kita bahas sedikit tentang deep skill ya, atau level kedalaman ya. Ini untuk mengukur kedalaman trance berdasarkan skala tertentu ya. Secara yang saya katakan tadi, di Stanford, di Universitas yang USA tadi ada dilakukan penelitian ya oleh Davis Husband Scale ya, itu tahun 1931. Beliau membagi tingkat kedalaman ini menjadi 30 level ya. Kita akan memainkan level kedalamannya yang sampai mana, sama menulisnya. Kita mau pengennya trance-nya sampai mana dalamnya, itu bisa kita ukur melalui David Husband Scale ya. Kalau untuk secara lengkap silakan Anda ikuti kelas-kelas reguler maupun private kelas saya, dan kita akan share secara tutorial lengkap ya, baik praktek maupun teori. Kemudian di dalam hipnosis juga ada yang namanya hypnotic power. Kekuatan hipnotik ya, keterampilan menghipnosis ya, yang menurut hormon Engel ya, yang dikenal sebagai deans-nya hipnotis Amerika ya. Ketika bilang hormon, itu ada the Dean of American Hypnosis, tokoh atau rektornya ya, Amerika ini hipnosis di Amerika. Dia menggabungkan dua hal secara selaras ya, dan menghasilkan apa yang disebut sebagai hypnotic power, daya hipnotis. Ya. Yang pertama adalah psychological power, power psikologi ya. Suatu daya sumber dari seorang hipnotis. Kita punya power ya. Di masa silam daya ini dianggap sebagai daya magnet. Jadi harus ditingkatkan dengan berbagai ritual magis dan mistik. Untuk zaman dulu perlu melakukan tapa brata, meditasi semedi, bertapa, mau di gunung, mau di laut, sungai. Ini psikologi power. Nah, kalau di sekarang di zaman modern namanya pencerminan diri atau citra diri kita, self image kita, bagaimana kita menampilkan diri kita sehingga orang percaya bahwa kita adalah seorang hipnosis ya, atau hipnoterapis ya. Ini sangat tergantung sekali dengan namanya self confidence, percaya diri. Percaya diri. Pesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini harus punya, seorang hipnotis harus punya dulu rasa percaya diri. Itu physiological power. Kemudian yang kedua adalah psychological power ya. Jadi suatu daya kekuatan yang bersumber dari kata-kata. Ya, kata-katanya disusun sedemikian rupa, tersusun rapi, sehingga diucapkan dengan cara tertentu akan menghasilkan daya sugesti yang sangat kuat. Ketika kita bilang, wow, dahsyat Bapak ya, Bapak sangat brilliant sekali, luar biasa ya. Apa yang Bapak pikirkan sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Wah, kita melakukan suatu kalimat yang mengandung physical power ya. Ketika kita bilang, wow, dahsyat, luar biasa, amazing Pak ya, apa yang Bapak lakukan benar-benar dahsyat. Nah, ini akan membuat critical area subjek akan sedikit terbuka ya. Jadi untuk menjadi seorang hipnotis yang baik, maka kedua daya tersebut harus Anda gabungkan, combine ya, sama kuat sama selaras. Anda butuh physiological dan psychological power. Anda butuh self confidence. Anda harus percaya diri bahwa Anda mampu untuk menghipnotis orang lain, dan Anda harus belajar kata-kata hipnotis ya, pola-pola kalimat hipnosis ya. Mau jadi hipnotis ngomongnya masih kacau-kacau, dilatih ya. Nah, itu yang disebut power of hypnotic ya. Kemudian di hipnosis atau hipnoterapi ada yang namanya kan script atau hipnosis script. Ini adalah script yang
kita tulis atau kita siapkan pada waktu untuk terapi ya. Dalam pengetahuan hipnosis banyak diciptakan berbagai skrip oleh para ahli ya, mulai dari untuk induksi, buat deepening ya, sampai dengan berbagai skrip untuk mengatasi permasalahan mental dan emosional ya, terapi ya. Jadi hipnotis ini adalah seni komunikasi persuasif yang harus dipahami oleh subjek dengan baik. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui bahwa tidak setiap skrip dapat diterapkan secara langsung terhadap subjek. Ada beberapa skrip yang tidak mungkin saja tersusun dari kalimat yang belum tentu tepat bagi subjek. Jadi inilah kunci yang pertama tadi, pre-induction, dari kita mengenal subjek dulu ya. Oleh karena itu suatu skrip sebaiknya diambil dari ide dasar, kemudian dilakukan modifikasi agar sesuai dengan gaya bahasa dan hipnotis, dan juga lebih sesuai dengan tingkat pemahaman subjek. Kata Bu Tejo, jadi orang solutif. Itu lagi viral Ibu Tejo ya. Bu Tejo, ojo fitnah. Jadi orang itu harus solutif. Ya. Itu. Kemudian kita bicara juga tentang hipnosis dan brainwave ya. Jadi di aktivitas otak ya. Kemarin saya ikut kopinya barengnya Mbak Dwi dari RS Cipto ya. Beliau seorang hipnoterapis praktisioner ya, praktisi hipnoterapis dan juga seorang operator alat EEG di Rumah Sakit Cipto. Kita bahas kemarin tentang aktivitas brainwave ya. Jadi aktivitas otak manusia ini bisa diukur dengan alat yang disebut dengan electroencephalograph ya, atau namanya EEG ya. Jadi secara diukur dengan EEG, gelombang otak manusia itu dibagi 4 guys. Yang pertama itu beta ya. Beta ini adalah aktivitas otak normal, dan dalam keadaan ini manusia ini bisa berpikir secara multitasking. Kita bisa berpikir 5-9 hal sekaligus. Nah, ini ketika kita berada di beta ya, di frekuensi 14-24 GPS ya. Kemudian agak fokus sedikit, kita mulai masuk ke frekuensi alpha. Nah, kalau diukur di EEG tadi 7-14 ya frekuensinya. Saat kita mulai masuk ke heningan dan dalam keadaan fokus ini, pikiran kita mulai fokus ya. Kemudian yang gelombang ketiga adalah gelombang theta, 3,5-7 GPS ya. Saat gelombang ini, saat pikiran kita memasuki kondisi yang sangat hening atau kondisi bermimpi. Dan dalam keadaan ini fokus biasanya tunggal. Jadi fokus sekali kita berpikir pada suatu hal sampai kemudian kita masuk dalam kondisi delta ya. Di frekuensi 0,5-3,5 CPS ini adalah kondisi tidur lelap tanpa mimpi. Ya, selamat berlayar ke Pulau Kapuk ya. Jadi hipnosis dalam pola relaksasi progresif ya, yang kita pakai extended progression ini dapat dianalogikan dengan membawa subjek itu dari beta ke gelombang alpha ya, melalui teknik induction. Kemudian kita bawa subjek lagi ke gelombang theta dengan teknik deepening. Nah, itu yang kita pakai di proses relaksasi progresif ya. Kemudian di video-video saya yang lalu saya katakan bahwa all hypnosis is self hypnosis, bahwa sejatinya tindakan hipnosis itu adalah hipnosis diri sendiri ya. All hypnosis is self hypnosis. Sekarang yang jadi pertanyaan, self hypnosis itu apa Pak Nadi? Nah, jadi saya katakan lagi guys. Jadi self hypnosis itu adalah suatu teknik untuk menghipnotis diri sendiri, atau dengan kata lain hipnotis dan subjek adalah pihak yang sama. Saya menghipnotis diri saya sendiri. Teknik induction yang digunakan umumnya adalah extended relaxation progressive ya, extended progression relaxation, dan teknik deepening yang dipergunakan adalah teknik deepening dengan sederhana, hitungan sederhana, menghitung mundur ya. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan self hypnosis. Yang pertama, lakukan self hypnosis dalam posisi duduk santai, misalnya di sofa ya. Jangan melakukan self hypnosis ketika berada di kendaraan. Yang kedua, setiap self hypnosis pada waktu sama hanya satu tema, kemudian susun bahasa sesuai dengan bahasa yang berlaku dan akhiri dengan terminasi. Oke? Kita stop dulu karena sudah azan isya dan kita akan kembali lagi ke sesi berikutnya. Salam sehat buat semua.
dan selamat belajar.